Dulu aku sempat mikir, yang mana diri aku yang sebenarnya? Ya Ya. sorry nih kalau misalnya gala premier kayak, ngelantur sombong banget, bukan sombong, malu gue. Dengan karakter lo yang ada di depan kamera gitu, Oke. banyak yang nyerang lo gak sih? Tapi tadi lo sempet mention the real reviewer. Ya ya ya. Ada yang gak real reviewer emang, Wih banyak tapi dia lah. reviewer Banyak. gitu. Menurut tapi, video pendek itu, video review dalam durasi pendek itu tuh suatu yang proper gak? At least untuk memperbaiki dulu nih pola pikir masyarakat, jangan nonton film-film yang kisah nyata doang. Ya. Oke, banyak yang salah mengira kalau gue itu sinetfil, padahal bukan. Bisa gak kasih pesan supaya industri film Indonesia bisa lebih sehat versi lo? Welcome back to Natap Layar. Karena cinta film, Pantas dibahas bareng. barengan sama siapa nih sekarang? Barengan sama, boleh kenalan dulu dong. Siapa nih? Agak jauh ya ini ya. Ngomongnya. Agak sedikit jauh ke sana Iya. ya. Mohon maaf ya. Tapi emang set kita kayak gini Iya, nih. bener. Tapi keren. Aku ngelihat review film di Indonesia tuh setnya kadang-kadang ya apa adanya kan biasanya kan. Ya kayak gimana sih lu mau bahas film Iya. tapi secara production nggak niat sekalipun gitu. Hmm. Ya kan kalau misalnya reviewer tuh nggak perlu, ya lu nggak usah perlu bisa bikin film, tapi at least enak ditonton gitu. Yes. Kayak Natap Layar termasuk yang oke lah. Oh, thank you so much. Langsung dapat pujian Iya. dari Timothy. Timothy. Aka semua orang udah tahu ya pasti ya. Iya, Aka yang ngelantur. Thank you udah diundang. Ngelantur Oh, ya. thank you banget udah datang Thank you juga juga. Tim. Udah datang. Kita nggak expect juga ya bisa undang Lantur ini Saya ya. spill sedikit, sebenarnya udah banyak yang diam. Kita minta kayak, kapan collab sama Sumpah. Ngelantur gitu. Yes. Ya. Ya, kerjaan ngelantur korps itu. Semenjak kita bikin VT tentang pabrik gula, Oke. ya kita tuh lumayan kayak agak naik tuh numbers kita di sosial media. Terus semua orang langsung kayak coba deh lu collab sama Ngelantur. Natap coba deh lu collab sama Ngelantur. Gue bilang wah kayaknya seru juga nih kalau kita bisa collab sama Ngelantur ya. Akhirnya kejadian, kita ngobrol bareng di sini. Ya. Cuman kirain termasuk pembencinya Ngelantur juga ya nih. Enggak lah. Enggak, kita Kenapa? Kalau misalnya benci, kenapa alasan harus benci? Iya gak sih? Karena persaingan biasanya. Persaingan. Padahal kan nggak begitu kan. Betul. Tapi memang kenyataannya faktanya di luar begitu. Saya sih merasa seperti faktanya di luar begitu dimusuhi gitu. Tapi dimusuhi. Ini bagus lah ini. Dimusuhi. Dimusuhi. Cuma kita nggak tahu lagi ada. Ya, tapi intinya gini sih. Kalau dari kita nggak mau approach seperti itu sebenarnya. Yes. Ya, dan kita ini kita honest ya tim ya. Kita senang banget lu bisa datang ke sini gitu. Iya, aku juga senang. Yes. Thank you. Dan sebenarnya kalau kita boleh jujur nih kita nggak ada kayak spesifik topik nih. Yang kayak bebas aja ya. Bebas aja sih. Tapi sebenarnya kita udah ngobrol-ngobrol sedikit ya kayak mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin kita bisa tanya. Bahas bareng-bareng. Ngobrol bareng Timothy ya kan. Dan nanti mungkin dari situ kita nggak tahu bisa mengakar ke topik-topik yang lain. We'll see. We'll see. Ya sih? Tapi intinya kita pengen ngobrol aja di sini lah Tim. Karena kita berdua tuh juga emang udah penasaran banget pengen ngobrol sama lo. Karena kita berdua di Natap Layar pun juga sering nonton video lo gitu loh. Thank you. Ini di YouTube. Terkejut ini. Oke. Kita mulai dari apa dulu nih, Sab? Mulai dari yang fresh dulu. Iya. Yang fresh dulu ya. Oke, yang fresh dulu nih. Ini kan 2025 udah masuk kuartal 3 ya? Kuartal 2? Akhir kuartal 2. Iya, benar. Udah banyak film yang rilis. Oke. Nah, film apa aja yang udah lo tonton dan lo anggap stand out di tahun 2025? Whether it is Indonesian atau international. Film luar. 2025. Iya. Sebenarnya tahun ini nggak terlalu spesial sih menurut aku. Masih agak ini ya. Iya, kayak belum ada yang pancing banget filmnya. Ya satu-satunya yang termasuk oke banget lah itu Sinners paling. Ya, kita suka banget. Iya kan. Maksudnya selebihnya selain Sinners kayak nggak ada lagi yang di level itu. Sinners tuh kalau buat aku ya, meskipun aku nggak sempet review, ya buat aku udah nyampe di 9 lah. Nice. Buat aku udah nyampe di angka 9. Nah, sedangkan nih film luar entah kenapa kecuali ya film-film Oscar ya yang baru tayang di Indo kan, kayak misalnya kayak Conclave lah. Nah, itu memang ya bagus banget lah. Tapi yang benar-benar tayang di tahun ini ya baru Sinners gitu. Kalau Indonesia paling 1 Kakak 7 Ponakan. 1 Kakak 7 Ponakan. Aku suka banget itu, bagus banget. Coba lu bisa jelasin sedikit gak? Apa yang membuat lu suka banget 1 Kakak 7 Ponakan? Ya, klasik ya, Yandi Lawrence. Aku nggak ngerti ini sutradara kayak track recordnya berarti mulus kan jatuhnya kan. So far Keluarga so good. Cemara, Jatuh Cinta, sekarang kayak begini. Film
filmnya selalu secara sinematik luar biasa menurut aku meskipun drama. Karena aku jarang banget ngelihat film drama Indonesia belakangan ini ya. Mungkin dulu banyak ya film-film yang secara sinematik dibuatnya proper banget gitu, yang matang banget. Nah, di sini zaman sekarang tuh nggak ada gitu. Nah, Satu Kakak Tujuh Ponakan yang bener-bener bisa nge-capture itu. Ceritanya sederhana, tapi lewat shotnya kita bisa tergerak gitu. Gimana ada yang melambai dari jendela di tracking kayak begitu, itu udah bercerita lewat kameranya. Jadi dia nggak perlu banyak macem-macem dialog sana sini gitu. Itu yang bikin aku tergerak banget nontonnya. Dan aku nangis sih kalau nggak salah ya, nangis. Nangis. Nah, ini Moko kan, cerita Moko kan? Iya, Moko. Ciko Kurniawan. Iya, Ciko Kurniawan benar-benar. Tapi menurut lu, gue pengen nanya pendapat lo nih. Gimana take lu mengenai orang-orang yang udah nonton Saketupo? Mereka itu lebih nyimpulinnya tuh kayak ini mah poverty porn. Poverty porn. Atau cuman another sob story gitu loh. Lu jual nangis-nangis aja gitu. Jual sedih-sedih aja. Kalau misalnya Satu Kakak Tujuh Ponakan dibilang film yang cuman jualan tangisan, bagaimana dengan Peren Mati Rasa? Nah, kalau itu kan berasa banget ya. Iya, maksud aku itu sob story juga. Iya. Maksud aku nggak masalah juga sih jualan cerita sedih. Contohnya How to Make Millions Before Grandma Dies. Film Thailand masuk di Oscar. Perwakilan Thailand ya. Iya, jualan tangisan kan? Ya. Mengenai neneknya yang suatu saat harus meninggal, terus anaknya ternyata udah dibiayain kan, udah dikasih duit sebenarnya. Itu kan pecahnya di situ dan memang itu yang dijual gitu. Betul. Jadi nggak masalah. Ya film-film ya Miracle in Cell Number 7, CJ7. Itu kan film Hachiko, come on. Hachiko jualan tangisan dong. Gitu. Dan jadi nggak bisa bilang itu film jelek kan? Iya dong, nggak bisa gitu. Meskipun dia film yang bukan yang luar biasa, bukan yang amazing gitu. Film yang ya udah emang ditujukan untuk bikin kita netes air mata dan kita perlu film yang seperti itu. Masa kita harus nonton film kayak Oppenheimer terus kan? Capek itu. Tiap minggu ya, tiap minggu nonton film kayak Oppenheimer gitu. Iya. Menarik. Tapi gini, sorry, gue juga pengen nanya nih. Lu juga kemarin kan habis nge-review Mission Impossible kan? Oke. Dan yang gue tangkep nih, lu kayaknya suka. Nah, ini menarik ya. Nah, ini aku gak pernah bahas nih sama orang nih soalnya. Baru nonton kemarin kan. Iya, aku suka. Oke, berarti kan itu sebenarnya salah satu film yang bisa dibilang stand out juga dong di tahun 2025 ini. Iya, secara mengejutkan. Aku bener-bener Mission Impossible termasuk yang deretan top atas menurut aku. Udah top 3 udah pasti menurut aku. Di tahun ini. Ya itu yang aku tonton ya, karena aku juga sekarang udah jarang nonton soalnya. Oh iya. Jadi sama kalian kayaknya aku paling dikit nonton ya sekarang. Soalnya kan aku gak ada tim. Jadi kalau nge-review film ya udah mesti seminggu sekali upload, ngeditnya bisa 2 hari kagak tidur. Semua lo yang ngelakuin sendiri. One man show. Iya, makanya jadi ya kalau nonton ngelantur kan makanya ada kredit kan Timothy video lo semua tuh. Ya makanya aku waktu nontonnya udah kepotong banyak sih. Dulu tontonan tuh kayak hobi gitu. Jadi benar-benar mau kapanpun ya udah buat senang-senang aja. Sekarang jadi buat job kan. Ya jadi begitulah. Makanya kayak Sinners aku nggak review pun itu buat akhirnya bisa nonton secara buat pribadi aja. Buat kesenangan pribadi gitu. Tapi itu menarik tadi sih yang lu bilang. Dulu film itu ya lu cuma menikmati kan. Sekarang jadi job. Ya, itu berubah gak sih? Lu tuh ngerasain nonton film tuh, setelah nonton film jadi berubah gak sih? Iya. Ini banyak nanya juga sih sebenarnya sih. Banyak nanya, "Bang, lu jadi reviewer nih, ibaratnya kritikus gitu. Apakah nonton film jadi nyari-nyari kesalahan gitu kan, nyari-nyari kelemahan?" Kalau buat aku enggak. Lebih gini loh. Kalau lu udah pernah ngerasain Wagyu A5, terus lu makan meltik, daging meltik, sampah. Gitu aja. Nggak perlu kita cari kelemahannya apa. Udah ngerasain. Ya udah, gue udah pernah nonton gue udah pernah makan Wagyu A5. Sekarang gue nonton makan yang daging yang disuntik ibarat sama lemak gitu. Beda. Nah, aku juga kayak gitu ngerasain. Jadi bukan nyari kelemahan, tapi memang kalau udah film yang standarnya udah di bawah banget ya udah pasti langsung berasa banget gitu loh. Sedangkan kalau nonton ke bioskop aku juga nggak pernah kayak oke, gue harus catat bagian sini. Bahkan di bioskop aku juga hampir nggak pernah megang HP buat nyatet. Aku hampir nggak pernah. Kecuali ada dialog yang penting sekali nih, aku terpaksa aku catat. Itu penting banget. Tapi biasanya aku nggak pernah pegang HP buat nyatet. Kecuali film yang kemarin, aku main HP terus. Kemarin apa tuh? Coba di spill. Film apa kemarin? Di spill aja ya. Spill dong. Iya, ini filmnya Master Lord
Anggiumbara ini. Lord of the Universe. Lord of the Universe. Iya. Sorry ya yang minta review, kayaknya gue nggak review lah, nggak kuat gue juga ngomongnya. Paling ya first impression nanti lah kalau sempet ya. First impression ya. Ya cuman itulah, aku nggak pernah megang HP dan ya nikmati aja. Gitu. Iya. Jadi bukan kayak nonton sebagai job. Cuman ini apa namanya kayak lu ngolah konten setelah itunya yang lu kurasi kan berarti. Iya. Kalau nonton mah sebisa mungkin malah kayak orang awam gitu. Bahkan kayak Mission Impossible kemarin, ya aku bukan tipe orang yang kayak oke, gue fans Mission Impossible nih. Gue masih inget film 1 sampai 7 gitu. Dan gue bener-bener fokusin di situnya enggak juga. Aku bener-bener nonton satu film yang ya udah blank aja, blank. Makanya aku nggak pernah mau nonton trailer banyak-banyak. Ini yang aku sama ya? Iya. Ah bagus, akhirnya punya temen ya. Karena aku ngeliat gini loh, kayak orang tuh mungkin karena ada beberapa konten kreator yang ini bukan aku nyinggung, tapi emang jobnya di bagian situ untuk misalnya nge-breakdown trailer gitu kan, biasa nge-breakdown bahas secara detail. Nggak apa-apa kalau misalnya emang ada orang yang suka untuk ngeliat detail, terutama MCU gitu ya, yang memang punya banyak Easter egg gitu ya. Kita bikin teori itu, teori ini, teori itu, nggak masalah. Cuman kalau aku pribadi nih, kayak buat apa nonton trailer sampai sedetail itu gitu kan? Terus kita nonton filmnya ternyata banyak yang kita udah tahu nih teorinya, terus bener gitu, udah nggak asik lagi kalau buat aku. Beda ya. Experience-nya beda. Tapi kalau masalah nge-breakdown trailer sampai sedetail itu tuh memang lumrah terjadi biasanya di superhero movies. Superhero movies karena memang franchise lah ya. Ngomongnya franchise gitu. Ya lagi-lagi beda-beda lah. Dan aku ngerasa emang fans MCU suka yang kayak gitu. Tipikal, atau jangankan MCU, Joko Anwar. Bang Joko Anwar film yang tipikal banyak teori gitu kan. Pasti trailernya dibedah, lihat satu gitu. Nah aku bukan tipikal yang kayak orang yang suka kayak gitu. Karena buat aku film ya udah, terus nonton bioskop, apa kalau bisa terpukau nontonnya, udah segampang itu gitu. Produk terakhirnya itu emang filmnya itu. Iya. Menarik ya? Cool, menarik. Dari tadi kita bahas yang stand out kan? Oh banyak ya ngomong. Jadi emang lantur ini. Kita ganti channel aja nih. Oke. Kita bahas yang stand out. Kita bahas yang sebaliknya. Dari lu gimana? Di 2025 ini. Sebaliknya. Iya. Kita jangan bahas film yang lu gak kuat nonton sampai habis. Jangan nonton sampai habis aja. Ya habis ya. Iya. Ada gak yang bisa lu mention? Banyak, terutama horor lokal ya udah pasti ya. Horor lokal yang terakhir aku bahas kan Petaka Gunung Gede. Sorry, Petaka Gunung Gede tuh tahun ini? Tahun ini Tahun ini deh. Awal tahun ya kayaknya. Tahun ini jujur gue lupa. Iya, oke. Aku juga bahas terakhir gitu lagi bingung mau nonton apa, baik yang minta aku bahas, ya udah bahas Petaka Gunung Gede, tapi ternyata levelnya kayak begitu lagi gitu. Dan ini tipikal film yang ini sebenarnya aku udah bahas kemarin di podcast sebelumnya sama Bang Medi, waktu itu aku bahas. Oh iya. Kan? Aku ngomong waktu itu, ini aku berani klaim gitu. Kalau misalnya aku udah kasih rating di bawah 3 dan ada reviewer lain yang ngasih rating di atas 8, ya itu aku berani bilang antara dia dibayar atau enggak dia berencana supaya end of the goal-nya tuh dibayar. Gitu loh. Itu ya menurut aku ya, opini aku ya. Atau enggak orang yang emang gak ngerti film aja, cuma sok-sokan. Ya begitulah. Cuman ya Petaka Gunung Gede termasuk yang kayak begitu. Termasuk yang di level ini apa menariknya? Apa menariknya selain aktrisnya? Oke lah, lu fans JKT48 nggak masalah. Lu happy nontonnya, ya kan lu ngefans. Benar. Ini tapi kita ngomongin film. Ini kita nggak ngomongin personnya gitu. Ya kan kita ngomongin film. Nah itu ceritanya acak adul. Produksinya juga nggak jelas gitu. Oke, menarik. Gunung Gede iya. Sebenarnya menarik juga karena barusan Timothy mention horor lokal kan. Benar. Asli horor lokal nih yang kayak aduh mengecewakan lagi ya kan. Kita bisa ini nih, bisa shifting ke topik selanjutnya. Benar. Kalau ngomongin horor lokal, payung besar adalah ya industri film lokal. Indonesia. Kita ngomongin industri film kita nih. Apa pertanyaannya, Sam? Tadi kan udah ngebahas beberapa film Indo kan. Tadi sempat Sakatupo, terus kita nyerempet-nyerempet sedikit nih ke horor lokal. Nah, lu sebagai penikmat film, lu ada yang notice nggak pergerakan industri film lokal di tahun ini lagi kayak gimana? Oke, udah pasti yang nomor 1 Jumbo sih. Udah itu yang paling stand out di kepala aku. Dan aku sempat bilang kemarin, meskipun ya ini teori, bisa salah bisa bener, tapi aku yakin 99% bener gitu. Yang dimana ya PH akan melakukan segala cara terutama untuk Jumbo ini bisa menyalip KKN kan. KKN ya, nomor gitu. 1 ya. Jadi
mungkin masih banyak yang salah kaprah kan, orang-orang masyarakat tuh masih banyak yang salah kaprah kalau angka yang ada dipamerin di sosmed itu beneran orang tuh itu jumlah penonton gitu atau ditonton berapa kali segitunya gitu, 9.600.000. Tapi menurut aku ya bullshit lah kalau kayak gitu lah. Menurut aku banyak cara ya, mulai kemarin kan buy one get one ada, terus aku juga percaya ada bombing di bioskop, ya kan, bombing itu menurut aku itu teori public knowledge kayaknya ya, udah lumayan diomongin gak sih? Iya, kayak itu kayak semacam rahasia publik tapi ya nggak rahasia juga, it's pretty common gitu. Mungkin untuk orang yang udah sering di dunia film pasti tahu. Tapi orang awam kan bodo amat, bahkan nggak nyampe kayaknya ke orang. Soalnya pas aku bahas juga banyak yang kaget juga, kayak kok lu baru tahu gitu. Nah itu yang aku pengen tekanin kemarin, memang kita nggak bisa telan mentah-mentah juga. Cuman aku bodo amat mau caranya kayak gimana. Aku nggak peduli setan gitu ya. Pokoknya Jumbo harus nomor 1 buat aku. Aku peduli setan karena gini, meskipun bisa dibilang ilegal lah cara, bukan ilegal sih. Enggak, kalau ilegal kehukum ya. Enggak organik mungkin. Enggak organik. Mungkin aku bisa bilang cara yang agak sedikit kotor tapi ya bener-bener aja. Gitu. Aku enggak masalah pakai cara kayak begitu karena memang efeknya ketika Jumbo ini bisa di nomor 1 itu gila, menurut aku bakal gila banget. Karena setuju. Ya ini aku juga berkali-kali bilang kalau misalnya kita ketemu orang luar negeri terus ditanya film nomor 1 kita terlaris kan gitu, malu mampus gitu. Kalau film yang sekarang kayak enggak aduh gitu. Nyesek gitu kan nonton. Pura-pura enggak tahu gitu. Iya. Agak susah kalau ngomong KKN lu nonton deh gitu ya. Iya kan. Yang satu Avatar. Wah, gila visual effect gila. Gua KKN. Aduh, apa tuh? Esek-esek di gudang. Gitu kan bingung juga gue. Tapi ya kalau Jumbo bisa nyalip, artinya ini kayak menunjukkan perubahan sosial gitu loh di negara kita, kayak publik kita juga mulai lebih pinter gitu, kerasanya seperti itu. Dan terutama buat investor juga. Kita tahu lah, maksudnya animasi lokal sampah banget lah. Aku berani bilang sampah lah. Untuk sampai sekarang sebelum ada Jumbo ya, bisa aku bilang sampah. Bukan bukan secara teknis, bukan ngomongin SDM. Aku percaya bakat kita luar biasa, kita kreatif orangnya ya, masyarakat kita berapa banyak juga gitu ya. Jadi nggak kalah lah sama negara-negara tangga gitu. Cuman ya itu opportunity-nya nggak ada kan, gitu, nggak dikasih kesempatan. Bener. Ya orang kita bikin film animasi 1 gagal, nggak ada yang mau nonton gitu kan. Ya dengan ada Jumbo, oke lah, semoga ini dilirik, oke animasi kita bisa sebagus ini dan orang mau nonton gitu loh. Itu jadi pembuktian juga yang works itu nggak cuman genre ini loh. Dan before Jumbo film animasi Indonesia secara track record dibikinnya berapa tahun sekali coba kalau benar. Ya kan? Musim dingin ya bilangnya ya. Winter season buat animation di Indo nggak sih? Sebelum Jumbo ya. Iya, Jumbo itu dibilangnya tuh buat dunia animasi di perfilman Indonesia itu katanya winter lah. Winter gitu. Gitu. Benar-benar satu kali gitu ya. Tiba-tiba Jumbo tuh merubah. Bener gitu. sih. Bener-bener ada disrupsi gitu loh karena Jumbo. Which is ya. sebenarnya positif sih impact-nya. Oh luar biasa menurut aku. Tadi yang kita bahas tuh masalah jumlah penonton segala macam. Iya, makanya itu peduli setan lah. Bodoh amat. Ini soal dikit-dikit nih. Kalau nggak salah 100.000 ya sekarang. Iya, 9,9. Bahkan kayaknya udah sekarang harusnya, dan menurut aku kayaknya pasti kebalap sih. Ya, dan kalau aku jadi visioner juga bodoh amat sih ini. Kita ayo bahasanya tanggung. Tanggung gitu pasti. Iya, karena prediksi minggu ini sih katanya. Minggu ini ya. Tapi ya bangga lah gitu loh. Akhirnya kita punya nomor 1 kita, dan meskipun ya aku juga bilang ya lu nggak usah kayak lebay juga bilang kita udah di atas Malaysia dan apa, bullshit banget lah orang-orang kayak cuman gara-gara Jumbo. Ya emang sih maksudnya gila loh. Kalau nggak salah top 5 itu kan kalau nggak salah dominasi Malaysia semua tuh. Pinipin lah, Boboiboy apa, lupa aku. Terus tiba-tiba Indonesia kan masuk ke peringkat 1, bahkan kita nggak pernah bikin film animasi gitu ibaratnya ya, yang seproper Jumbo. Dan orang-orang langsung gila-gila, padahal ya sejujurnya kita banding sama Boboiboy atau aku kemarin nonton Mekamato jauh sih. Sejauh ya? Jauh, menurut aku emang animasi, dialognya, penulisan cerita masih belum sih. Masih belum. Tapi balik lagi bodo amat karena Jumbo itu ibarat kayak lu ini udah kayak bukan naik tangga, ini udah pakai lift nih sekarang. Gitu kan. Langsung di atas. Kita gila, bener-bener dibikin seniat itu, dan ya congratulations lah buat gitu. Congratulations for Jumbo. Amal langkahnya sih signifikan banget sih. Ya. Well,
itu kita ngomongin sebenarnya itu kita lebih ngomongin ya ada impact ke industri perfilmannya. Kalau dikerucutin lagi ada impact juga untuk ke animasinya kan. Film animasi di Indonesia gitu. Tapi yang gue pengen tanya ke lu juga, Tim. Sekarang dari kacamata lu nih, secara garis besar. Lu ngeliat industri perfilman Indonesia itu gimana sekarang? Di samping tadi ada satu kekuatan besar yaitu Jumbo dengan disrupsi dan impactnya. Tapi secara overall nih, gimana industri film Indonesia di tahun 2025 ini? Gimana ya? Kalau menurut aku, ini kita masih kejebak di lingkaran setan yang sama dari dulu dan nggak bakal bisa dicopot sih menurut aku. Menurut lu nggak bakal bisa? Nggak bakal bisa dicopot, ya bisa 1% kemungkinannya menurut aku. 1%. 1% dan itu perlu hal yang gila-gilaan, mungkin kita perlu 10 film kayak Jumbo untuk ngelakuin hal yang kayak begitu. Karena nggak mindsetnya kayak antara PH, antara sutradara sama penonton. Ini kita masih kayak dijebak gitu loh. Penonton masih punya selera yang kayak begini gitu. Kita bikin film yang bagus nggak ditonton, begitu lagi. Nggak, ujung-ujungnya cerita viral lagi, kisah nyata lagi. Gitu. Nggak bakal bisa rubah. Mau ada konten kreator 100 orang kayak ngelantur pun bodo amat gitu. Belum tentu bisa berubah. Nggak ada 100 ngelantur. Iya, 100 ngelantur pun ya akan membuat SDM yang sudah tinggi ini makin tinggi. Sarkas. Ya, sedangkan SDM yang situ lagi gitu. Ya paling yang kecantol dikit-dikit, ya kan, kecantol dikit. Tapi core-nya nggak akan bisa berubah gitu. Orang setiap kita nonton film horor yang levelnya kayak kemarin aku tonton nggak sampai habis aja, orang-orang yang ditonton yang duduk di bioskop tuh kayak begitu. Itu udah kelihatan perilakunya, gerak-geriknya, nonton telat, pakai flashlight, dari kelakuan itu SDM men, itu ngomongin SDM gitu. Sebenarnya tadi kita sempat ngobrolin juga ya sama tamu sebelumnya kayak sebenarnya nonton itu kayak belum jadi core culture di Indo nggak sih? Indonesia, Menurut lu gimana? Kita tuh belum terlalu banget nih kayak ada misi kebudayaannya gitu loh di dalam industri perfilman. Oh ya, untuk secara misi dan visi emang nggak ada. Betul. Kalau sebenarnya kalau core culture ada sih menurut aku. Maksudnya kayak budaya kita nonton banyak gitu. Kita memang hobi, kita orang kita suka nonton. Buktinya kita bisa hidup sendiri. Maksudnya kita nggak perlu negara lain sebenarnya untuk menghidupkan perekonomian kita lewat industri perfilman. Kita bisa sendiri kan. Kita bikinnya film sampah masih ditonton gitu. Masih laku-laku aja. Jadi secara culture oke lah, maksudnya budaya nonton menurut aku ada. Cuman secara visi misinya tadi tuh kayak nonton untuk apa dan apa ya, visi jangka panjangnya gitu. Ya kita kan visi jangka panjang pengen global dong. Betul. Pengen bantu perekonomian negara kita dong. Pengen kayak Korea dong. Siapa yang gak mau kayak Korea gitu. Tapi orang kan gak nyampe situ gitu. Ya orang ngelantur kritik sana sini kayak, lu ngapain sih bang, gak ada gunanya kritik. Masih begitu. Tapi itu gak sih, gue gak tahu nih, correct me if I'm wrong ya. Tapi visi lu ngebikin ngelantur tuh itu gak sih? Lu pengen ngubah mindset orang? Itu yang emang itu nomor 1. Itu nomor 1 dari dulu aku selalu debat sama orang. Ya ini aku coba pengen tanya sama kakak berdua deh. Nah ini setuju atau enggak? Kalau enggak setuju enggak apa-apa. Kita biar debat aja, kita diskusi aja. Oke, dari 3 poin antara masyarakat yang nonton, sutradara, kreator gitu ya, dan PH gitu, yang punya perusahaan. Dari 3 ini yang bikin lingkaran setan tadi, yang mana yang harus dicopot untuk nge-break rantai ini? Coba. Tadi pembahasan tadi pagi. Oh gitu. Ini tuh kayak tau gak sih yang ular makan buntutnya sendiri. Iya. Tapi pertanyaan lu mana yang harus dicopot? Mana yang harus dicopot antara kreator, filmmaker, PH dan audience? Berarti. Sebenarnya tuh kalau misalnya dari segi filmmakers atau kreator, kayak kita cukup dibuktikan udah banyak dari mereka yang punya visi sebenarnya kan, dan punya originalitas gitu dalam membawa cerita. Nah, walaupun nggak semua. Sebenarnya kan? Itu yang jawaban yang paling tidak mungkin. Ya kan? Kreator. Nah, jawabannya kan berarti antara PH atau masyarakat. Nah, yang mana coba? Dari penonton. Nah, ini yang tadi. Gue ada jawaban sih. Apa? Coba. Antara audience sama PH. Menurut gue PH kayaknya. Oke, PH. Kenapa? PH, karena gini. Ini kita ngomongin di Indonesia tapi ya. Kita ngomongin di Indonesia, oke. Ini tag gue nih Tim ya. Oke. Menurut gue kayak yang lu bilang tadi tuh gue setuju. Kalau misalnya tiap hari atau tiap minggu
kita selalu disuguhin atau memaksa diri kita untuk nonton film-film kayak Oppenheimer, lu pasti capek dong. Lu jenuh pasti kan. Lu pasti butuh that circle of change gitu loh. Betul. Lu lagi nonton film ini lu butuh banyak pilihan, butuh ragam gitu kan. Nah, gue tuh ngelihat ada 2 tipikal PH di Indonesia. Oke. Ada PH yang gede banget nih. Dia tuh udah kayak di on top of the food chain. Tapi udah dia cuma memikirkan itu doang. Gimana caranya gue modal sekecil mungkin, cuan segede mungkin. Tapi ada juga nih PH-PH yang kayak merasa kayak gue masih bisa nih memperjuangkan visi sama idealisme gue. Ada juga PH yang berdiri di tengah. Dia bikin nih film-film yang sesuai audiensnya kayak apa, tapi dia juga menyisihkan apa yang dia dapat dari situ untuk nge-provide yang beda juga. Nah, menurut gue harusnya PH-PH yang diem doang, yang ngerasa kayak dah gue modal sedikit mungkin, cuan sebesar mungkin, gue udah tahu formula di Indonesia kayak apa audiensnya, gue bejek, gue milking, gue eksploitasi sampai habis pokoknya. Nah yang kayak gitu menurut gue yang harus dibuang, dimusnahkan. Karena sekarang kalau gue bilang PH-PH yang punya idealisme atau punya visi yang kayak dia ngerasa, hey gue di sini ngasih sesuatu yang beda nih, gue coba offering something different, itu tuh ada sebenarnya. Tapi supportnya juga belum sebesar itu. Sebenarnya ini dari lingkaran itu kita masih bisa masukin satu entitas lagi, pemerintah sebenarnya. Oke, itu kalau menurut gue. Iya, itu memang bisa bilang faktor X yang cukup jadi penentu lah. Gitu, iya. Tapi aku serahin kalau pemerintah ke YouTuber yang lain. Ya, Bang Ferry. Lu enggak mau bahas ke situ ya? Iya, itu udahlah. Ya, kita sini sedikit aja lah. Biar masyarakat mulai paham. Cuman oke lah, PH oke. Cuman kalau aku lebih ke masyarakat sebenarnya. Ke masyarakatnya. Aku ke masyarakatnya. Kalau concern aku memang di situ karena entah kenapa buat aku ngomong kayak gimana pun ini khusus untuk content creator ya. Enggak bakal didengar sama PH. PH peduli setan. Ada ngelantur peduli setan kan. PH tuh bodo amat gitu. Tapi kalau masyarakat memang lagi-lagi kemungkinan tuh kecil banget. Susah banget dan perlu jangka panjang. Makanya aku selalu bilang ngelantur terlalu idealis ya kan, terlalu idealis kayak pengen ngerubah gini. Ya emang nggak bisa, siapa yang bilang bisa gitu, nggak bisa, aku nggak setolol itu juga gitu. Tapi kan ini kita ngomongin jangka panjang. Kalau misalnya ngelantur kayak begini, terus ada 5 yang tergerak untuk jadi reviewer gara-gara ngelantur dengan pikiran yang sama, ini bisa jadi jaringan yang cukup bisa merubah yang untuk jangka panjang, bisa jadi gitu. Movement juga. Iya, dan aku cukup ngerasa gitu, banyak masyarakat yang mulai bangun, mulai sadar gitu. Enggak, film enggak cuman sekedar buat bego-begoin kayak begini doang gitu. Cuman buat lu keluarin duit, cuman jump scare hahaha gitu doang. Ngisi waktu kosong bingung mau ngapain. Iya. Lewat ngelantur itu bisa kita rubah dan menurut aku kalau misalnya masyarakat pelan-pelan mulai berubah dan itu dari yang paling bawah ya, akar paling bawah yaitu Gen Z atau Gen Alpha, kedepannya pemikirannya akan ke bawah terus gitu. Karena menurut aku ini apa ya, culture, budaya yang tadi aku bilang. Budaya. Kalau misalnya emak lu tontonannya sinetron, anak lu sinetron juga tontonannya. Generasional. Mengakar ya. Iya, mengakar. Menurun. Iya, makanya aku selalu bilang jangka panjang. Makanya ya semoga aja bener kalau misalnya kita rubah nih masyarakat dan PH ya aku setuju juga. Di satu sisi juga PH harus ngeliat. Cuman ya itu PH kan juga ngeliat potensinya. Kalau misalnya dia bikin film bagus, nggak ada yang nonton, ya trauma juga. Kayak kemarin ada satu content creator ya. Nggak usah sebut lah, nggak usah inisial lagi, ntar kena masalah lagi. Nggak usah. Nggak usah inisial lagi ntar. Ya, tapi konteksnya apa nih? Kenapa content creator ini? Content creator yang bilang kan, misalnya, cuma gue bikin film bagus-bagus, ya kan, nggak ada yang nonton juga gitu. Nggak ada yang nonton, percuma. Tau nggak pernah lihat videonya ya? Siapa ya? Belum kayaknya. Iya. Ada T nih kayak berarti. Ada kalau gitu nanti masalah. Jangan ya. Lagi gue tuh sebenarnya nggak pernah cari masalah, cuman ya itu orang yang cari masalah sama gua gitu. Lagi tuh berarti maksudnya content creator ini pernah ada encounter sama lo atau gimana? Ya aku nggak mau kasih kisi-kisi karena ntar ya lagi masalah lagi ya, natap layar masih kita main aman aja di sini ya gitu. Kalau aku mah nggak peduli ya. Ya kan ini lagi cel orang, cuman lagi mesti yang aku pengen bahas di sini adalah argumennya gitu. Kalau misalnya udah ada
satu orang yang tukang bikin film gitu. Dia bikin film tapi nggak peduli sama hasilnya. Kayak what the hell man? Lu nggak peduli sama hasil, maksudnya kayak yang penting cuan, yang penting duit. Lu mau jadi apa kalau kayak begitu gitu? Nggak separah-parahnya lu nggak bisa ngomong kayak gitu at least. Di media lu nggak bisa ngomong kayak gitu. Buka-bukaan kayak gitu udah dosa besar. Itu ngerusak namanya kan. Lu oke lah, lu emang punya pemikiran kayak begitu, ya lu diem aja lah. Lu main pinter kayak PHP gede yang sekarang lah. Kan pemikiran kayak lu semua. Kayak si dia kan. Literally PHP ya kayak gitu, tapi ya mereka diem-diem. Oke, kita dapat uang. Enggak pernah ngomong kayak gitu. Lu ngomong ke depan media, what the hell? Wow. Ya silakan ntar cari aja. Kalau kan nanti setelah habis ini langsung off cam nanti kita langsung gali ini siapa ya. Oke. Menarik. Iya, benar. Oh, ya emang kalau bahas industri film especially lokal memang banyak ya, banyak. Ada habis. Cuman ini gue agak personal mungkin pertanyaannya. Jadi kalau lu ngerasa mungkin kayak terlalu personal atau nggak mau jawab masalah, oke? Yeah. Tapi ini mungkin lu bisa cerita sih. Oke. Tadi lu kan juga udah sempat mention, lu berarti memang penikmat film. Iya. Berarti kan sebelum lu nge-review di Ngelantur tuh lu udah memang nikmatin film ya kan? Betul. Udah lama berarti ya? Udah lama. Terus sampai sekarang juga itu jadi bagian dari pekerjaan lu menonton film. Bukan bagian, itu satu-satunya. Lu akan terus kayak gitu atau gimana tuh? Nggak tahu, aku sih kayak pokoknya aku hidup jalan aja dah. Gitu. Nice. Aku nggak pernah ada target. Spontan. Spontaneous. Nice. Cool. Oke, gue lanjut ke pertanyaan gue ya. Nah, lu ngerasa nggak nih diri lo, Timothy, ya, lu memiliki idealisme, lu memiliki prinsip, mindset, pola pikir lo, itu terbentuk ada pengaruh dari lu nonton film gak sih? Itu jadi suatu kesinambungan gak sih? Kayak mindset gue, pola berpikir gue kayak gini tuh anjir nih banyak pengaruhnya nih dari gue karena gue nonton film gitu. Sebenarnya kalau yang secara prinsipal yang fundamental kayaknya nggak ada. Karena aku udah dulu orang kayak begitu. Dari kecil emang aku orang kayak gini gitu. Emang orang yang idealis, yang kayak susah untuk bergaul sama orang karena idealisnya. Saking idealisnya kayak orang susah nerima aku gitu. Dari kecil itu. Makanya aku sering dibully di sekolah dan sebagainya. Karena itu. Karena emang aku ngerasa aku beda aja gitu. Bukan mencoba untuk beda, tapi emang beda, emang aneh. Emang aku tuh orang aneh gitu. Kalau dari film mungkin kecil-kecil lah. Enggak yang sampai ini film bikin gue jadi kayak gini, enggak lah. Ya paling ya film-film santai sih kadang-kadang biasa yang suka ngerubah kan kayak aku nonton waktu itu film Click, tau enggak? Adam Sandler. Apa ya? Itu membuat lu merenung gitu. Iya, itu di ending tuh nangis gitu. Ya itu lagi-lagi ngomongin waktu kan. Ngomongin waktu. Ya hal-hal yang kayak gitu yang kecil mengingatkan lah. Mengingatkan ini gue gak bisa buang waktu gitu. Lu lihat Klik kayak gitu kejadiannya. Yang gitu-gitu sih, gak ada yang terlalu fundamental karena memang aku orangnya dari dulu udah idealis gitu. Nice, menarik. Iya. Ternyata apa lu background story lu ini banyak komen karakter momen tuh. Kayak background story lu tuh rich. Kita tuh sempat mikir kayak dengan pembawaan lo di publik kayak gini, kayak di depan kamera segala macam, itu tuh karena ada pengaruhnya sama film gitu. But like turns out kayak you're originally like that gitu kan. Iya, bahkan tanpa pengaruh dari film pun lo memang udah begini gitu kan, berarti kan sebenarnya kan. Iya. Penjelasan lo. Gini, makanya aku selalu bilang, kalau misalnya ada beberapa content creator yang mencoba untuk ngikutin Ngelantur, karena ada banyak aku ngeliat, bang, gue pengen kayak lu. Ya, bahkan aku sempat lihat di TikTok dan sebagainya, mulai banyak yang ngikutin gayanya Ngelantur gitu. Lu nggak bakal bisa kayak gue. Kalau aku selalu berpikir kayak gitu, karena lu mencoba untuk jadi somebody else gitu. Kalau aku, ya aku begini dari dulu, gitu. Memang dari kecil emang aneh. Coba tanya semua temen SD aku, emang aku orangnya aneh banget gitu. Di sekolah banyak lagi pelajaran, bisa imajinasi sendiri, robot apa. Emang aku orang terlalu kreatif, tapi di sisi yang lain memang ada dampak negatifnya, yaitu dulu memang nggak bisa kontrol ya, imajinasi itu terlalu gila aku gitu. Dan makin dewasa baru belajar gitu ya. Tapi secara prinsipal ya itu nggak berubah, yang dimana memang aku orangnya cuek. Ada lagi ada sisi negatifnya, jadi egois, kayak
keras mungkin banyak yang tersinggung. Itu akuin kelemahan aku lah. Tapi ya itu aku gitu loh. Nggak bisa mencoba untuk jadi seseorang yang ngejilat sana sini. Ya udah aku cuma jadi diri aku sendiri aja. Memang dari kecil kayak gitu. Motivasional. Kayaknya nggak bisa jadi motivasional. Kayaknya kalau semua orang ngikutin aku kacau. Tapi bukan lebih ke ngikutin lu, lebih kayak lu tuh udah nge-embrace every part of yourself gitu kan. Makanya lu bisa jadi di titik ini gitu. Kayak lu bisa berkembang dan lu menerima yourself like seperti itu apa adanya gitu. And speaking about that, ketika berarti lu bisa bilang kan kayak lu depan kamera nih yang banyak orang lihat itu adalah diri lu kan. Kayaknya kalau itu juga gak setuju. Gak setuju juga? Gak setuju, karena secara itu gini. Secara prinsipal, fundamental, aku gak berubah atau mencoba jadi orang lain. Tapi secara pembawaan, aku pakai topeng. Karena menurut aku, kayaknya hampir semua content creator kayak gitu deh. Atau gak tahu sih ya. Aku gak tahu ya. Mungkin kebanyakan kayak gitu. Cuman yang aku rasain kayak begitu. Mungkin dulu aku sempat mikir, yang mana diri aku yang sebenarnya? Karena mungkin aku selalu depan kamera ngomong kayak gini. Mungkin aku mulai mikir loh yang mana ya. Aku sempat kadang-kadang mikir gitu. Tapi setelah aku belajar, coba cari tahu, kayaknya memang itu topeng yang ke-develop sendiri. Ketika lu jadi content creator, mungkin kayak begitu. Karena ya aslinya lagi-lagi aku orang introvert, susah ngomong sama orang lain, malu-malu, kayak nggak bisa gitu. Bahkan aku kalau misalnya lagi di gala premier aja, ya sorry nih kalau misalnya gala premier kayak ngelantur sombong banget. Bukan sombong, malu gue. Gak ada temennya, gak ada temen gitu loh. Yang lain tuh circle kan, content creator ini aku kenal nih, rame-rame ngobrol, kayak udah pulang aja deh. Gitu loh. Itu berarti next time ngeliat ngelantur di Galprem, say hi. Say aja. Aku beda loh, gak kayak gini loh orangnya. Sebenarnya tadi udah bahas panjang ya. Kayak Timothy juga udah spill sedikit pengalaman dia selama jadi content creator juga ya kan. Tadi sebenarnya tuh gue ada pertanyaan ke lo gitu. Dengan karakter lo yang ada di depan kamera gitu. Banyak yang nyerang lo gak sih? Ya itu mah maksudnya. Kayaknya tadi udah langsung kejawab gitu. Dari awal juga udah langsung kejawab. Langsung kejawab sih. Tapi mungkin aku berani bilang ya, the real reviewer ya. Ini ngomongin reviewer beneran ya. Kayak aku adalah yang termasuk yang paling dimusuhin kali ya. Mungkin cuman sekarang aku ngelihat kayak progresnya entah kenapa kayak mulai membalik. Entah kenapa ya, aku ngerasanya kayak mulai lebih banyak yang malah dukung. Mungkin dulu awal-awal pas ngelantur ada, wah itu gila sih. Kayak literally hater semua sih. Gitu. Literally hater semua. Tapi ya terbukti kan Anda semua yang banyak soalnya. Dulu gue haters bang, tapi kok jadi sekarang nontonin lu terus. Banyak yang ngakuin kayak gitu juga. Banyak. Gitu. Mungkin ya itu awal-awal lagi-lagi karena masyarakat kita otaknya itu nggak bisa berpikiran 5 dimensi gitu. Literally cuma 1 dimensi doang. Dimensional. Iya karena itunya nggak dibuka gitu. Jadi apapun yang kontroversial atau kontradiktif itu pasti langsung diserang, langsung dilawan. Bener lagi ya. Setuju. Iya. Ini apa namanya sumbu pendek ya kali ya. Sumbu pendek. Parah banget tuh sumbu pendek. Nah sekarang ketika nggak tahu ya, mungkin karena sekarang juga banyak konten kreator yang mencoba untuk memperbaiki itu, ya mungkin sekarang mulai membaik lah. Mulai banyak orang yang ngerti, oke, Bang Timo kayak gini, kayak gue punya pendapat yang berbeda, just fine, nggak masalah. Gitu. Let's agree to disagree aja kan. Iya. Tapi tadi lu sempat mention the real reviewer. Ya. Ada yang nggak real reviewer emang? Banyak lah reviewer. Banyak. Ya itu, ya terutama di TikTok ya, itu pasti deh. Langsung ngomong aja di aplikasi TikTok soalnya kalau dia bukan real reviewer tapi dia tetap mereview film, berarti namanya apa menurut lu? Namanya ya konten kreator aja, konten kreator yang seolah-olah mengira dirinya adalah reviewer, padahal bukan reviewer gitu. Reviewer adalah seseorang yang mengulas. Lu kalau mengulas itu artinya lu harus membedah secara positif dan negatif sebuah karya gitu loh. Ya kalau lu cuman film ini seru, itu bukan reviewer sih. Mungkin tim marketing kali ya. Iya. Lagi-lagi masing-masing punya setiap film tuh pasti harus punya bagian marketingnya. Ini aku juga berkali-kali bilang, bukannya karena aku nyerang, artinya aku bilang nggak perlu ada marketing dan sebagainya. Ya perlu loh. Gimana sih lu perusahaan kan harus jualan. Kan pada akhirnya cuan juga. Ya marketing harus ada. Tapi ya ini kebanyakan orang tuh masih salah ngira. Gitu, apalagi ya di aplikasi yang kayak kalau ya YouTube juga pasti ada sih, cuman mungkin aku lebih ngerasa di TikTok tuh banyak sekali orang yang mungkin karena ya udah cuman asal
pasang kamera udah ngerasa dia bisa review gitu. Bang nggak bisa ya review lu harus bisa ngulas filmnya gitu. Bukan cuma ngomong ya nonton film ini gitu. Karena kebanyakan begitu. Nonton film ini. Gue ada pertanyaan sih. Apa namanya? Lu kan emang kalau bikin konten tuh lebih fokus ke YouTube kan? Which is yang adalah video yang durasinya lebih panjang gitu. Dan kalau di TikTok sama Instagram tuh mostly paling 3 menit karena memang batasnya kan di situ. Menurut tuh itu juga jadi pembeda gak sih? Karena kalau misalnya lu kayak tadi lu bilang kalau misalnya nge-review film kayak 3 menit tuh gak akan pernah cukup gitu. Betul. Soalnya kalau di Instagram kan kalau lu outputnya mau reels harus 3 menit maksimal. Kalau misalnya kalau misalnya di lewat 3 menit itu masuknya ke feeds jadinya. Which is kayaknya tuh gak masuk ke home reels orang-orang yang gak nge-follow kita. Kayaknya tuh algoritmanya kayak gitu. Makanya orang tuh jadi kayak mencoba untuk kalau nge-review di TikTok atau di Instagram, gimana nih kita jejelin nih dengan durasi yang singkat gitu. Menurut tapi video pendek itu, video review dalam durasi pendek itu tuh satu yang proper gak? Nggak masalah dong, itu ngomongin platform kan. Jadi nggak jadi masalah ya, memang kita yang adaptasi aja. Kita adaptasi karena video pendek, oke apa aja yang harus dimasukin. Nah yang jadi masalah apa aja yang harus dimasukinnya. Gitu loh, karena orang yang biasanya cuma make durasi yang segitu cuman untuk ngepromosiin filmnya. Dan yang lebih parahnya lagi dibayar, tapi itu masalah lain lah. Cuman yang jadi masalah adalah ketika lu ngomongnya review film apa gitu. Ada title kayak gitu ya? Iya, ada title review film apa, tapi lu cuman ngajak penontonnya nonton. Buat apa lu nonton? Tapi itu bukan review gitu loh. Ngerti gak sih? Jadi shorts aku juga beberapa kali struggle, terutama dulu karena sekarang untung shorts udah jadi 3 menit ya. Dulu kan 1 menit, wah dulu parah banget sih gue. Aduh gila, motongnya kayak mau mati. Yang ini penting, ini penting. Dulu motongnya susah banget tuh. Tapi sekarang udah 3 menit lebih oke lah. Cuma ya itu udah cukup lah. Dan aku juga ngerti juga sekarang masyarakat attention span-nya tuh udah mulai parah banget ya karena TikTok udah scroll terus. Jadi ya udah kalau bisa ya hook nggak masalah, hook. Tapi mesti isinya juga lu harus bahas juga gitu loh. Kecuali ya udah lu cuma pengen jadi content creator yang promosiin film ya nggak masalah. Yep. Sebenarnya nih, gue tapi ini kan tadi ngomongin personal ya. Sekarang gue agak balik lagi nih sebenarnya ke industri film. Coba lanjut. Tadi kan off cam tadi pas lagi break sedikit kan gue tadi sempat nanya ke lo kan, kalau lo tuh sebenarnya film Indo yang selain kayak film-film klasik Indo tuh sempat ekspor atau enggak? Nah sebenarnya kan ada film-film lain yang kayak, kalau tadi kan lo suka Sakatupo, terus kemarin tuh kayak ada film kayak Perang Kota, terus kayak film-film yang istilahnya tuh labelnya film festival lah gitu. Itu menurut lo, what do you feel about those kind of films? Film yang harus ada, tapi nggak perlu banyak-banyak. Kalau menurut aku, karena oke lah kalau negara kita udah kayak Amerika ya nggak apa-apa banyak-banyak suka-suka. Tapi masa kita Indonesia yang ya lihat aja kemarin Perang Kota berapa sih yang nonton? Iya benar. 100 ribuan doang total deh. 100 ribuan banget. 100 ribuan doang, gila. Maksudnya kayak aku nggak bisa bayangin Mbak Molly Surya bikin film itu gimana? Ya ibarat aku ngelantur nih. Tahu kan intro aku kayak gimana biasanya? Aku kadang-kadang maksimalin di intro, maximum effort. Supaya at least penonton kayak seneng lah, at least kan bisa ada intro yang berbeda-beda. Ketika aku udah mencoba untuk bikin oke mungkin di intro gitu, malah kalah sama jumlah penonton yang aku cuma bahas kayak film Vina misalnya. Film yang cuma ya udah aku cuma ngomong-ngomong gitu. Kalau di film yang satu kayak misalnya Mission Impossible udah bedah secara sinematografi udah sakit. Sakit lah udah pasti. Nyelekit ya. Nyelekit pasti gitu. Tapi maksudnya itu yang perlu kita pertimbangkan sekarang. Jadi kalau misalnya kayak film-film festival harus ada, nggak bisa stop. Penting dan fungsinya festival itu kan adalah untuk jadi apa ya? Jadi pendobrak lah ibaratnya gitu. Supaya ketahuan nih, wah ada bakat baru. Ya kan ada talenta baru gitu. Benar. Sutradara, ini kayaknya anak baru nih, tapi dia bikin film pendek bagus banget. Nah itu pasti dilirik kan. Itu kan kesempatan tuh. Festival tuh adalah tempat itu. Nah ya jadi perlu aja sih, selalu perlu gitu. Cuman untuk waktu sekarang kita lebih perlu film-film yang sebenarnya lebih ke marketable, yang bisa bikin penonton tertarik buat nonton filmnya sih. At least untuk memperbaiki dulu nih pola pikir masyarakat, jangan nonton film-film yang kisah nyata doang. Gitu. Ya at least film kayak apa ya kemarin? Ya kayak ya film-film Bang Jokan gitu kan. Emang gak selalu bagus. Gitu kan kayak
kemarin itu kan Pengepungan di Bukit Duri, kan aku juga sempat kritik tuh film. Memang masih banyak kelemahan, tapi film itu yang kita perlukan. Gitu kan? Gitu loh. Yang masuk ke mainstream yang masuk ke mainstream. Gitu. Coba lu mention lagi dong kayak film-film Indonesia yang menurut lu masuk tuh ke dalam kategori itu. Ini film-film yang kita perlu ini. Masuk mainstream, marketable, tapi nyajiin ragam beda juga. Tapi enggak generik gitu aja gitu loh, enggak terus-terusan kayak gitu. Ini yang memang paling menurut aku sampai sekarang paling gila menurut aku untuk di era modern ya Jatuh Cinta Suri film sih. Itu itu yang nonton berapa ya? 800.000 kan? Itu udah termasuk oke. Itu termasuk oke banget. Gitu. Iya kan? Nah, itu film-film yang kayak begitu tuh yang harus diperbanyak. Berani main beda. Gila main hitam putih, men. Gila. Main hitam putih, men. Terus dialognya panjang banget. Betul. Dialog terus gitu. Ya memang masih banyak yang walk out karena ngapain gue nonton cuman itu gue baru tahu sih. Banyak yang walk out. Banyak. Nonton Jatuh Cinta. Banyak karena film ngantuk nih, film tidur ya. Pasti ya pola pikir masyarakat kita kayak begitu. Cuman at least banyak yang mulai kecantol gitu. Apalagi dibantu sama content creator yang memperjelas, oh ini film tuh sebenarnya kayak begini gitu. Dan ya film-film gitu, dan menurut aku masuk ke mainstream kok, ranah mainstream ya, film-filmnya Mas Yani Lawrence, film Bang Joko Anwar, Budi Pekerti, menurut aku memang film yang aneh ya. Aneh tuh gimana? Anehnya gimana? Nggak tahu ya menurut kakak berdua, tapi kalau buat aku itu termasuk surrealis sih. Kalau menurut aku vibes-nya tuh surrealis banget, meskipun secara plot realita gitu. Tapi entah kenapa dibungkus dengan cara yang surrealis, yang menimbulkan kesan, entah kenapa aku ngerasa kalau misalnya orang nonton, karena aku nggak nonton itu di bioskop ya. Nggak nonton di bioskop, dan aku nggak tahu maksudnya di saat itu penonton tuh seperti apa gitu. Dan feeling aku akan ada banyak penonton tuh yang ngerasa ini film aneh gitu, film yang nggak, musiknya nggak ada, terus suasananya juga aneh. Ya itu film yang menurut aku sebenarnya termasuk bisa dibilang marketable lah, karena masih nyambung sama realita ya. Masih relevan sih. Iya, masih relevan. Itu sebenarnya hal yang terjadi kayak atau kayak gitu. Mencuri dan Saleh. Itu action masih banyak kelemahan lagi-lagi, tapi ya proper banget niat gitu loh. Masa ngambilnya dari thread lagi. Itu kayaknya udah mengakar sekarang ya. Itu pola udah jadi formula pasti kasarnya ya enggak sih? Formula aman. Formula aman. Mau formula bikin film sejelek apapun pasti akan banyak yang nonton. Dan sampai sekarang so far masih nomor 1 film thread viral kan. Nah itu dia. Tunggu minggu ini. Kayak minggu ini. Gue yakin minggu ini sih. Prediksi juga kayak gitu. Ini sih sebenernya gue ada perasaan juga nih, ini balik ke selera film lo juga kali apa. Lo kan tadi bilang apa pas kecil you grew up with DreamWorks, Pixar ya kan. Itu sebenarnya ngebentuk selera lu. Sekarang nonton tuh kayak standarnya gimana? Kayak gimana gue nanya ya. Gue lebih ke ini siapa namanya, nanya lo aja kayak sebenarnya selera film lo itu kayak gimana? Gini. Oke, banyak salah mengira kalau gue itu cinephile. Kalau bukan. Tapi definisi cinephile menurut lo apa? Iya, buat lo apa? Saya juga seperti jawab ya. Tergantung perspektif kan lagi-lagi. Tapi kalau gue, cinephile itu orang yang bener-bener mempelajari film-film dari era klasik sampai sekarang. Dan dia itu nggak terjerumus dalam ranah popcorn movie. Jadi dia lebih mau menikmati untuk mempelajari, kalau menurut aku lebih mempelajari lah ya, lebih mempelajari film-film yang memang notabene klasik lah gitu, dibandingkan film-film kayak yang zaman sekarang, yang film-film popcorn, MCU lah, franchise, Mission Impossible dan sebagainya. Kalau buat aku sih kayak gitu ya, cinephile yang sejati sih seperti itu. Lagi-lagi ya masing-masing bisa punya definisi yang berbeda-beda. Tapi kalau aku dari definisi itu nggak termasuk kayak gitu, gitu loh. Karena ya orang baik salah kira, wah ngelantur gila bahasannya kemarin ngomongin film Silence of the Lambs. Ya Silence of the Lambs itu menurut aku termasuk itu film masih yang mainstream. Masih cukup common sebenarnya. Masih common. Ya kalau lu ngobrol sama cinephile lagi, waduh, filmnya Andrei Tarkovsky lagi dibahas gitu. Dan gue bukan tipe suka film kayak begituan. Aku belajar. Karena menurut aku sebagai reviewer yang baik, lu harus pelajari semua film. Gitu. Dan lu harus pelajari pembuatan dan sebagainya. Tapi lagi-lagi itu kan dipisahi dari selera pribadi ya. Kalau selera pribadi ya
Saya fans MCU, Bos. Oke, lu tuh sebenarnya fans MCU berarti. Iya, cuman ya mau gimana MCU sampah semua sekarang. Ya gua sedang lagi menurun. Lagi menurun. Tapi gue gak bisa bohong. Itu take lu mengenai MCU sekarang gimana? Kalau misalnya harus dijelasin, lu ngeliat MCU sekarang gimana? Nih ngeliat, kan mereka udah punya plan kan? Iya. Mereka udah punya plan nih. Udah di-announce kan? Begitu. Enggak, blueprintnya kan acak adul tuh. Blueprint awal bikin begini Kang. Kan gara-gara aktornya begini lah kena masalah. Yes, si Jonathan Majors ya. Iyalah. Dan terlalu baik. Duit mulai berkurang karena gak ada yang nonton film-film mereka. Gitu. Jadi ganti plan. Rombak penulisan lagi. Kacau. Udah. Aku gak ngerti ntar Doomsday. Bakal gimana? Tahun depan gila. Saya dulu gini. Infinity War seingat aku. Itu dari 3 tahun 4 tahun sebelumnya udah. Aku lupa ya, tapi seingat aku tuh dulu gitu serasanya. Pas aku masih SMA nih ya, dulu tuh kayak Infinity War tuh dari jauh-jauh hari tuh udah di-build, udah ke-build ya. Hype-nya udah berasa ya. Rencananya juga udah mateng. Ini mesti buset kayak baru syuting kapan terus rilisnya tahun depan. Wah, aku sih pesimis banget. Gitu. Jadi ya itulah MCU sekarang bermasalah dengan waktu, bermasalah dengan uang. Ya akar masalahnya gara-gara mereka pilih quantity over quality segampang itu. Iya benar sih. Itu awal masalahnya dia bikin 1 tahun bisa 4 film. The hell man. Tapi menurut lu berarti kayak di fase awal kayak MCU phase 1 gitu mereka belum kayak gitu dulu. Oh enggak, mereka rapi. Mereka rapi. Rapi banget dulu. Makanya aku tuh fans MCU karena lagi-lagi terserah enggak setuju, buat aku franchise terbaik sepanjang masa MCU. Franchise. Ini ngomongin franchise. Bodoh amat mau bilang Harry Potter kayak mau bilang Star Wars kayak. Buat aku MCU karena kenapa? Karena MCU itu franchise paling konsisten. Meskipun sekarang aku nggak tahu, kayak mulai bisa berubah ini. cuman kalau kita ngomongin overall konsisten banget sih karena dia sekali bikin 2 kali bikin sampah tapi nanti bikin film bagus lagi. Ya, entah sampah-sampah lagi bikin film tapi dia selalu bisa ngelanjutin franchise ini. Tapi sekarang kayak energi mulai habis nih. Tenaganya bensinnya mulai habis dan kayaknya udah mulai nggak berlaku lagi title franchise terbaik sepanjang masa. Gitu. Karena kemarin gimana lo? Iya, Thunderbolts. Banyak yang beranggapan itu jadi kickstart lagi gitu. Titik balik pale lu lah. Titik balik. Aku kayak bilang titik balik itu lu bilang kalau misalnya 3 film beruntun bagus nih. Serah lu dah titik balik gitu ya. Dia strik gitu. Apa satu film kayak gini itu ini pun belum aku rating 8. Belum Thunderbolts. Lu kasih rating berapa Thunderbolts? 7-8. 7-7an lah, 7-an. Kalau di level lu tuh apa sih? Kalau mediocre. KKM lah ya. KKM ya. Yang sebenarnya kalau ngomong MCU itu termasuk bagus banget untuk belakangan ini. Belakangan ini benar-benar gila. Bahkan untuk Deadpool and Wolverine, come on. Itu buat aku itu gimmick, itu jualan gimmick sih kalau Captain America, what the hell tuh film apa itu? Gue bahkan lupa ada itu. Kacau banget beneran. Makanya itu kayak hancur. Thunderbolts memang ini kayak penyegar makanya semua langsung kayak tergila-gila padahal lu lupa anjing emang karena lu dari kemarin makan makanan sampah aja makanya jadi, sekarang lu ada sedikit yang lebih manis dikit kan ya langsung cuman lagi-lagi kita tunggu aja 2 film MCU berikutnya gimana Fantastic Four Fantastic Four tuh abis itu Doomsday ini optimis gak? Fantastic Four ya. Aku udah gak mau optimis. Angkat tangan dah. Doomsday karena udah terlalu kecewakan enggak? Iya. Tapi Doomsday itu di-delay kan? Iya benar. Delay lagi. Dia bakal rilis bareng Dune kalau enggak salah. Kalau dia enggak delay itu lebih shock aku. Lebih shock dari awal enggak mungkin dia rilis di pertengahan tahun depan, impossible kan. Gila level Doomsday loh. Enggak, dulu tuh bikinnya lama, serius gitu. Sekarang udah industri banget lah. Iya, benar. Itu kayak semenjak selesai Endgame ya. Setelah Endgame udah mulai sebenarnya awal-awal masih oke lah ya. Mungkin dikendorin pelan-pelan kan, lama-lama kekendoran. Iya, benar. Lama-lama kekendoran, udah mulai kenyamanan. Mereka udah terlalu kayak terlalu main di zona nyaman dengan fans yang banyak. Karena mereka fans tuh masih banyak gitu, mereka lupa fansnya udah mulai gede semua, udah mulai tua semua. Mereka juga growing up gitu. Growing semua. Jadinya grow out of that phase. Tapi by the way film Marvel yang di luar MCU lu suka kayak Spider-Verse gitu lu ngikutin gak? Spider-Verse animasi Sony atau yang animasi Sony ya. Benar. Aku gini nih, kalau ditanya genre, nah lagi-lagi kita ngomongin pribadi kan ya. Genre favorit. Ya ini orang juga pasti
Lagi-lagi nih orang selalu bilang ngelantur sinetfil lah, apalah, aku bahas A Clockwork Orange, Stanley Kubrick dan sebagainya, Martin Scorsese. Emang aku bahas, aku pelajarin, aku nonton semuanya kok. Tapi tetap aja genre favorit aku superhero. Iya. Superhero film banyak yang bagus lah. Pada akhirnya aku adalah Gen Z. Kalian lupa ya, saya Gen Z. Orang selalu ngira aku umur 30-an. What the hell? Emang ada yang bilang lu umur 30-an? Semuanya tuh kira 28 lah. Ayolah, umur 23 nih, baru lulus kuliah loh. Baru lulus kuliah tahun lalu. Iya, jadi masih Gen Z lah, tonton masih anak superhero gitu. Tapi lagi-lagi kita bikin anak Gen Z kritis lah ya, bisa bikin kritis, jangan cuma hahaha doang gitu. Dan superhero aku ikutin semua sih, kayaknya enggak. Coba deh, satu film superhero yang aku nggak pernah nonton, enggak ada. Aku nonton semuanya. Nonton semua ya? DC juga berarti. Aku, nah sebenarnya kalau dipilih Marvel atau DC, aku lebih pilih DC sebenarnya. Secara fans aku sebenarnya lebih suka DC. Secara fans? Maksudnya aku lebih ngefans sama DC gitu. Oh, lu lebih ngefans sama DC? Lebih ngefans sama DC dari karena aku fans Batman. Jadi DC itu apalagi eranya Zack Snyder, bodo amat orang mau bilang kayak gimana. Memang aku akuin banyaknya sampah. Iya, lagi-lagi banyak sampah. Tapi aku suka. Mau gimana kan? Berarti BVS lu suka? Suka banget. Wah, sama kita. Banget loh. Sama kita. Watchmen. Wow, Watchmen. Gila sih. Watchmen sih itu titik balik di mana aku ngerasa superhero ini bukan buat anak kecil ini. Iya. Itu dark banget, emang bleak banget. Gila, maksudnya kayak keren banget. Itu Zack Snyder juga kan? Iya, Snyder juga. Zack Makanya Snyder. sebenarnya Zack Snyder aku suka gitu. Meskipun ya banyak yang nge-fail di era DCEU, tapi pada akhirnya tuh itu comfort movie aku sih. Comfort movie, film-film yang sekarang kayak Black Adam kan siapa yang nonton gitu kan? Gak ada yang nonton. Blue Beetle gak ada yang nonton. Aku nonton semua ya. Flash rugi parah. The Flash rugi banget. Rugi parah. Kritik abis. Aku nonton senang-senang aja gitu. Memang kalau di ngomongin kritik secara teknis ya banyak yang dikritik. Kalau gitu berarti James Gunn DC, lo hopeful nggak? Ada harapan dan ekspektasi nggak? James Gunn itu ya kalau misalnya mau nyelamatin DC ya James Gunn orangnya menurut aku udah pilihan paling tepat karena track recordnya hampir mulus sih. James Gunn gila. Aku nggak bahkan dari triloginya Guardians of the Galaxy ya paling kurang kan kedua menurut aku. Tapi dua itu masih bisa ditonton berapa kali menurut aku. Dan dia juga nge-remake Suicide Squad di DC. Bagus banget. Gila, itu bagus banget film. Kita dilupakan sama Suicide Squad yang David Ayer. Bentar lagi Superman nih. Superman bakal jadi Superman. Ya, lagi-lagi ya terserah orang kan kritik kan kostumnya lah. Banyak banget yang gak suka karena ya apalagi yang ini tim yang udah militan Snyder. Iya. Aku lihat Grid. Nah nih, kalau misal disuruh pilih Zack Snyder sama James Gunn ya, jujur ya, sebenarnya kalau selera ya, aku sebenarnya Zack Snyder loh. Zack Snyder. Sebenarnya kalau ngomongin selera ya. Tapi memang aku akuin Zack Snyder banyak blunder sih. Dia tuh apa ya? Mungkin penulisannya dia hancur sih. Ya kan? Dia nggak bisa bikin penulisan yang rapi at least gitu. Kayaknya dia emang lemah di situ. Lemah di situ. Kalau sinematografi dia dewa lah. Betul. Dia dewa lah. Betul. Ya yang secara penulisan bagus ya paling kayak Watchmen. Udah. Watchmen nih hit banget ya. 300 ya masih. Even Watchmen itu tuh sebenarnya banyak dikritik juga. Iya benar. Dulu kali ya pas pertama kali. Dulu ya. Cuma kayaknya dia tuh aging like fine wine gitu. Benar. Iya, enggak karena masanya dia lahir di masa yang salah. Di masalah yang salah gitu. Tapi kalau Watchmen ada sekarang kok laku pasti. Iya. Menurut aku sih laku banget gitu. Benar. Jadi Oasis. Seru ya kalau ngomongin superhero. Bener. Ini genre saya nih. Aduh. Sebenarnya ada satu pertanyaan lagi nih yang kita mau tanyain ke lo. Bisa gak kasih pesan supaya industri film Indonesia bisa lebih sehat versi lo? Percuma sih. Nggak usah lah. Karena nggak usah ada pesan. Nggak peduli juga sih orang. Nggak, paling aku kasih pesan ke masyarakat aja lah. Lagi-lagi aku ngerasa PH bodo amat lah. Mau ngomong sampai berbusa kayak apa juga. PH gede ini orang kalau udah masalah duit cuma gitu. Mau ada politikus yang super duper pinter yang kritik mampus juga, yang kritis mampus, ya masih aja ada koruptor. Ya definitely itulah negara ini gitu. Cuma aja. Cuman menurut aku ya udah
sarannya paling buat masyarakat aja ya. Mungkin ini yang sering aku concern aku, jangan takut untuk punya selera sendiri lah. Karena sekritis-kritis aku pas lagi nge-review, ya terlalu banyak juga yang terlalu fanatik sama ngelantur gitu. Kayak banyak yang fanatik kayak ngelantur nih gitu. Misalnya dia suka film apa ya misalnya? Misalnya suka film MCU gitu kan. Selera lu sampah. Dia kan ditanya nih, top 3 film favorit. Ada satu misalnya film MCU. Selera lu gini gitu. Dia tuh ngelantur Whiplash apa Silence of the Lambs. Enggak semua orang harus kayak gitu lah. Iya. Lagi-lagi jangan takut punya selera pribadi, tapi boleh dicoba untuk jadikan pengalaman menonton film itu sebuah ya culture kali ya. Sebuah culture gitu. Jadi kita nonton film itu lebih dari cuman lepas dari kehidupan gitu kan. Karena ya nggak ada masalah sih, lu cuma abis kerja capek nonton film nggak ada masalah, nggak dosa juga gitu. Tapi kayaknya film itu lebih dari itu sih gitu. Menurut aku film itu punya power untuk mengubah tatanan sosial gitu. Jadi ketika kita bisa nonton film yang bagus terus dari film lokal, maka yang paling penting kalau ada PH bikin film bagus ya, nggak harus ngikutin ngelantur, at least gini lah, lu tentuin 3 reviewer favorit lu nih di YouTube, di TikTok, di mana gitu kan, yang menurut lu udah paling absolut nih ya, yang menurut lu bisa percayain. Lihat aja 3 film, misalnya film ini 3 orang ini bilang bagus, lu tonton dah. Karena dengan begitu kita belajar untuk nonton film yang emang bagus secara dari pengamat film. Dengan begitu ya lama-lama kita mulai terbiasa lah sama film-film bagus. Nanti penontonnya makin banyak, film-film bagus, PH juga nanti semoga bisa ngikutin, bisa shifting. Nah itu bijak, kata-kata yang bijak dari seorang yang bijak juga. Dari seorang yang suka ngelantur. Oke, sip. Tim, gue satu pertanyaan lagi sebelum gue closing. Simple aja pertanyaannya. Lu cuman 5 lagi juga boleh. Pengennya sih gitu ya. Cuman ini sebagai pertanyaan terakhir karena tadi kita bahas superhero. Ini kayaknya lu cuma perlu cukup 1-2 kata doang. Justice League Snyder Cut lu rating berapa? Pertanyaan yang sulit tuh sepertinya. Film superhero terpanjang. Definitely buat gue ini film terbaik di DCU. Buat gue. Rating 9. Tinggi banget ya. Itu berarti level apa tuh? Kalau 9 Top Markotop. Justice League Snyder. Ya aku tuh 9 sampai 9,9 tuh top Markotop. 10 baru di GOAT. Apa film yang masuk ke 10? Aku baru bahas Old But Gold itu kan, Sons of the Lambs, Exorcist buat aku 10/10, Godfather 10/10, Citizen Kane udah pasti 10/10 buat aku nomor 1. Lion King 1994 animasi 10/10. Ya masih ada beberapa lah, tapi kayaknya aku nggak bisa lebih dari 10 deh paling film 10/10. Nice. Oke. Wow. Itu dia. Akhirnya gue seneng banget di Natap Layar. Gue at least bisa bahas Justice League Snyder Cut walaupun cuma rating doang. Habis ini dibahas lagi. Kayak hampir gak pernah ada yang bahas juga gitu loh Justice League Snyder Cut. Karena itu tuh menurut gue monumental banget ketika itu keluar gitu. Aku gak ngerti loh sih. DCU tuh entah kenapa buat orang Indonesia kayak gak masuk gak sih? Agak susah. Mungkin karena selera udah MCU banget gitu. Benar. Kebalikannya langit dan bumi. Gue berharap semoga DC juga nanti filmnya bisa punya jadwal dari subuh sampai tengah malam ya. Kayak itu apa ya? Itu di Indonesia. Spider-Man ya? Endgame ya. Itu lu nonton bisa dari sebelum kerja. Dulu nonton dulu baru kerja. Oke. Aduh, kita pengen ngobrol lebih panjang lagi, cuman tim thank you udah datang di Natap Layar. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi abis ini ya. Dan kita nggak mau ada musuh-musuhan. Justru kita pengennya connect. Harusnya seperti ini. Tolonglah kalian semua ya. Oke, stay tune. Jangan lupa follow kita di @nataplayar di YouTube, Instagram, dan TikTok. Dan juga ngelantur_iden, TikTok, Instagram, dan YouTube. See you in the next video. And karena cinta film, pantas dibahas bareng-bareng. See you guys. Bye.